Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, mencoba saran, karena tanpa support dari teman-teman semua tidak mungkin saya memperoleh ini. Ya, ini adalah surat dari Google AdSense yang isinya ada 6 digit angka yang kegunaannya adalah memverifikasi alamat dan juga nomor rekening, sehingga nantinya YouTuber bisa memperoleh penghasilan dari iklan-iklan yang tampil di YouTube dan bisa ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Oh ya teman-teman, saya juga memiliki beberapa akun. Salah satunya adalah akun Muhammad Ryan Fikri. Saat ini sudah memiliki kurang lebih 1200 subscriber dan masih kekurangan kurang lebih 200 jam tayang. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta dukung juga channel saya yang satunya supaya bisa segera mungkin untuk bergabung ke program partner YouTube. Subscribe itu besar. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan video saya beberapa waktu yang lalu, yaitu video tentang pengalaman operasi jantung. Nah, saat ini adalah part atau bagian yang ketiga. Jadi teman-teman semua, sebelum kita memutuskan untuk melakukan operasi jantung, terlebih dahulu kita mestinya mendengarkan pendapat baik itu dari keluarga, dokter, dan yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita secara lahir maupun batin. Nah, karena bagaimanapun juga operasi jantung adalah operasi yang sangat rawan. Nah, karena taruhannya adalah nyawa kita. Dan meskipun saat ini ilmu kedokteran sudah cukup canggih, namun di sini saya bukan bermaksud menakut-nakuti ataupun bagaimana. Namun yang terpenting, semuanya terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semua, saya dilakukan tindakan atau operasi pada hari Jumat. Tanggalnya saya sudah lupa. Yang pasti bulannya saya masih ingat, yaitu di bulan Agustus tahun 2016. Sebelum menuju ruangan operasi atau ruangan tindakan, tim medis ataupun perawat menghubungi keluarga terdekat. Kebetulan saat itu yang menyertai saya berangkat ke Jakarta adalah istri, kemudian mertua saya, dan juga ditambah adik saya yang ketiga. Mungkin maksud dan tujuan para perawat ataupun tim medis itu menghubungi keluarga adalah sebagai bentuk support ataupun dukungan. Nah, saat itu saya merasa seakan mau pamit untuk selama-lamanya. Tiada kata yang bisa terucap, hanya air mata yang berlinang sambil di dalam hati saya mengucapkan zikir dan juga tidak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi. Hingga ke ruang anestesi atau ruang tempat pembiusan, saya hanya boleh ditemani oleh satu orang
ketika itu yang menemani saya adalah istri saya. Dan sesampainya di ruang anestesi atau ruang pembiusan, ketegangan sedikit menurun atau berkurang, karena waktu itu saya lihat seisi ruangan dihiasi oleh wallpaper aneka tokoh kartun. Di antaranya yang masih saya ingat, di sana ada gambar Doraemon, kemudian Mickey Mouse, SpongeBob, dan lain-lain. Karena sejatinya kata tim medis, ruangan tersebut memang ruangan untuk anak-anak. Kemudian di ruangan tersebut saya lihat petugas medis sambil menonton TV, nampaknya mereka di sana, dan juga sambil memutar musiknya musik disco waktu itu. Kemudian diputar dengan lumayan keras sehingga pembicaraan mereka di sana kurang terdengar jelas di telinga saya. Mungkin tujuan mereka mengurangi ketegangan ketika berhadapan dengan pasien, atau boleh juga sebaliknya untuk mengurangi ketegangan pasien yang akan dilakukan tindakan di sana. Kemudian saya pun dipindahkan dari kursi roda ke ranjang pasien atau keranjang tempat pembiusan atau anestesi, yang ukuran panjang ranjangnya cuma 3/4 dari tinggi badan saya. Ya maklumlah, karena saya juga sudah tahu bahwa memang ruangan tersebut memang disediakan atau dialokasikan untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya dipasang infus melalui pergelangan tangan saya, kemudian disuntikan obat bius lewat selang infus. Nah, sejak itu yang saya ingat cuma beberapa lampu dan payung yang ada di atas kepala, hingga saya sadarkan diri kurang lebih 15 jam kemudian. Jadi saya itu mulai dibius tepat tengah hari Jumat, kemudian sadarnya kurang lebih pukul 4 subuh. Jadi kurang lebih 15 jam saya baru sadar. Ketika tersadar, yang pertama kali saya rasakan adalah dada saya seakan mau meledak. Irama jantung tidak menentu. Setiap detaknya bagaikan tendangan anak kecil yang menginjak dada saya. Dalam hati saya sempat berkata bahwa operasi yang saya jalani bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah makin parah. Beberapa saat kemudian saya terdiam dan kesadaran saya semakin membaik. Namun untuk berbicara saya tidak bisa, karena di mulut saya masih terpasang alat bantu pernapasan. Saya hanya mampu memanggil tim medis ataupun perawat yang kebetulan ada di situ dengan mengetukkan jari
besi ranjang saat itu. Kemudian saat itu juga beberapa perawat atau tim medis datang menghampiri dan melepaskan alat bantu pernapasan. Namun ketika itu saya masih belum bisa berbicara karena begitu banyaknya cairan yang ada di dalam dada hingga ke tenggorokan saya. Dengan menggunakan alat, tim medis membantu saya mengeluarkan cairan yang ada di rongga dada hingga tenggorokan tersebut. Nah, setelah itu saya terus-terusan batuk hingga saya merasa begitu lemesnya. Kemudian dengan alat diambil lagi cairan tersebut hingga beberapa kali, dan saya pun selalu batuk dengan hebatnya setelahnya. Saya pun sempat khawatir dan takut ketika batuk tersebut karena saya takut luka bekas operasi tersebut kembali terbuka ketika batuk tersebut, karena yang saya rasakan ketika batuk tersebut dada saya terasa sangat sakit. Namun menurut dokter, justru kalau batuk tersebut baik untuk jantung saya. Nah, sejak itu saya berusaha untuk batuk walaupun tidak batuk, meskipun harus bersedekap atau memeluk dada dengan bantal atau guling ketika batuk tersebut karena saking sakitnya di dada. Dan begitulah terus selanjutnya ketika batuk saya berusaha memeluk bantal sekuat tenaga supaya tidak terasa nyeri di dada. Nah, ketika itu saya diberikan oleh istri saya boneka SpongeBob, untuk digunakan sebagai alat yang saya peluk untuk menahan sakit ketika batuk. Namun beberapa saat kemudian saya diberikan bantal khusus yang memang disediakan oleh pihak rumah sakit yang berbentuk hati dengan tulisan di sana, saya lupa kalau tidak salah nama rumah sakit, kalau tidak salah tulisan di bantalnya. Dan setelah itu bantal itulah yang saya gunakan sebagai alat untuk dipeluk ketika batuk untuk mengurangi nyeri di dada. Dan sampai saat ini bantal tersebut masih saya simpan sebagai kenang-kenangan dari rumah sakit. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk varian ketiga karena durasi videonya sudah melebihi 10 menit. Kita lanjutkan dalam waktu yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.